Tionghoa itu cepat berbaur sebenarnya. Maka kadang-kadang kan ada satu idiom itu seperti di mana ada asap di situ ada orang Tionghoa. Oh ya. Jadi orang Tionghoa itu cepat survive di daerah mana saja, termasuk di Sulawesi Utara. Dan kita bangga Sulawesi Utara itu adalah daerah yang begitu aman, begitu welcome, dan suasana keakraban antara masyarakat itu luar biasa, kerjasamanya, kerukunan antar umat beragama. Hai semua, apa kabar kalian? Ketemu bareng Tasya di Kimo Channel. Kali ini Tasya sudah kedatangan tamu spesial, ada Ko Sofian. Wait, siapa sih yang nggak kenal pengacara kece yang satu ini? Bergaulnya juga sama anak milenial ya kok ya. Mungkin kalau di luar orang pada kenal Ko Sofian ini kebanyakan pengacara ya, karena banyak mendampingi kasus-kasus nih kok. Tapi sebenarnya Ko Sofian ini juga adalah Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu ya kok. Ya. Berarti Tasya harus ngucapin selamat tahun baru, Imlek, kan barusan gongsi teman-teman, gongsi pacai. Tunggu bentar. Terus jatah angpau Tasya mana kok? Tuh kan sampai jatuh akhirnya sendoknya. Harus dipilih. Kalau harus pilih. Angpau itu kan berarti kertas merah. Kertas merah itu harus ada isi. Zaman sekarang kan ada orang angpaunya harus melalui rekening misalnya. Tinggal pilih. Jadi sebenarnya pengaruh juga nggak tuh kalau tradisi kan sebelumnya harus di amplop merah. Kalau sekarang banyak minta nomor rekening. Itu pengaruh juga nggak sih? Pengaruh. Udah tergeser berarti tradisinya. Iya, tradisinya hilang justru kan karena kertas angpaunya itu merah. Hongpao, angpau itu atau hong itu merah. Itu melambangkan berkat rezeki, fu. Gitu. Oh, jadi kalau yang mau dikasih ke Tasya yang di amplop merah apa nomor rekening nih? Merah lebih baik. Merah lebih baik. Tergantung isinya. Berarti ke rumah ya, ke rumah. Nanti kita walaupun udah lewat tanggal 1 kemarin Imleknya, tapi kita bakalan kalau orang Manado bilang pasiar gitu, pasiar ke rumahnya. Kok masih mungkin ya? Masih kan? bisa sampai tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 15 kan, sampai puncaknya Cap Gome orang masih bisa datang. Kita masih bisa jalan-jalan ke rumah, silaturahmi, Imlek gitu ya kok ya. Dapat ampau semua kan, bukan cuma Tasya sama tim juga. Iya. Udah denger kan bakalan dapat ampau, tenang walaupun kita kerjanya sampai malam nih, udah lihat kan ya malam. Tapi enak ya suasana di sini dingin gitu. Nah, kalau kita lihat kan tradisi kemarin nih tanggal 1, memang ini di setiap awal tahun ya kok. Kalau kita lihat tuh ada pemandangan unik, menarik gitu ya di Kota Manado setiap awal tahun, setiap tanggal 1 gitu. Terus belum lagi selanjutnya ada yang namanya tuh Tapikong ya kalau nggak salah kok. Itu tuh unik banget dan jadi pemandangan unik yang ada di setiap awal tahun kan. Tapi kalau ditarik ulur ke belakangnya, apalagi buat kita yang generasi milenial, udah nggak tahu tuh biasanya kok ada pemandangan-pemandangan ini, sejarahnya tuh seperti apa gitu. Terus ada yang namanya tuh kawasan pecinan. Sejak Tasya lahir tuh kawasannya udah ada gitu. Tapi nggak tahu asal usulnya tuh seperti apa. Kok bisa ada kawasan pecinan kok gitu. Awal masuknya Tionghoa ke Kota Manado tuh seperti apa? Ya jadi sejarahnya memang unik kan. Terima kasih. Wah ini tambah sambil asik ngemil ya. kok ya, sambil ngemil kita ya. Hebat ini Kibo. Jadi kedatangan orang-orang Tionghoa itu sendiri ada banyak versi dalam arti versi sejarah, antropologi maupun juga mitos-mitos dan sebagainya. Tapi intinya kalau melihat dari perjalanan sejarah itu, orang-orang Tionghoa itu datang justru ketika mereka itu ingin berdagang dengan orang-orang karena memang bangsa Minahasa ya. Sampai sekarang sih masih dagang gitu ya. Kalau orang Tionghoa itu unik dengan ciri khasnya itu berdagang. Gitu. Nah, tapi ada juga orang-orang Tionghoa yang dijadikan tukang. Nah, jadi ketika bangsa Belanda itu mendatangkan tukang-tukang yang akan membangun loji di daerah yang disebut dengan Wenang itu, Manado saat ini,
kemudian ditingkatkan menjadi suatu benteng Fort Amsterdam. Oh, berarti itu. pertama di kawasan di Wenang itu ya? Iya, Waktu Cina pertama jadi di kali. pinggiran pantai itu, pelabuhan itu 1600-an. Nah, itu mulai dibangun yang disebut dengan loji, kemudian benteng Fort Amsterdam. Jadi membangun itu didatangkan para ahli tukang-tukang ini, orang-orang Tionghoa yang berasal justru bukan dari Tiongkok langsung, tapi orang-orang Tionghoa yang ada dari Jawa maupun yang ada dari Ternate. Gitu. Dan mereka membangun itu, dan mereka ini bukan hanya tukang biasa, tapi mereka juga selain pintar dagang, kemudian juga bercocok tanam. Jadi mereka mengajarkan cara mengolah padi dan sebagainya, kemudian juga kuliner dan ini akhirnya suatu saat di belakang benteng Fort Amsterdam itu yang sekarang kalau jejak Tionghoa itu ada di kawasan yang disebut dengan supermarket Jumbo. Oh iya Pasar iya, 45. betul. Itu dulunya benteng Fort Amsterdam. Oh, Di belakang benteng itulah dibangun yang dinamanya kawasan Kampung Cina atau Pecinan atau ghetto ya. Jadi hanya khusus orang-orang Tionghoa yang ada di situ yang pekerja, dibangun rumah, tapi sebenarnya Belanda itu kan ingin memecah belah. Jadi dibangun kawasan Kampung Cina, kawasan Kampung Arab, dan lain-lain hanya untuk diberi pengawasan gitu. Jadi kalau sejarahnya demikian, tapi kan ada selentingan juga bahwa ternyata orang Minahasa itu keturunan dari Mongolia, keturunan dari Tiongkok. ada yang bilang malah dari dinastihan ya leluhur Minang. Iya. Itu bener nggak sih? Kok? Itu kan versi masing-masing orang punya persepsi. Tapi Jadi setiap versi berarti beda-beda ya, Pak ya? Sah-sah saja lah, orang mau berasumsi seperti itu. Kalau saya bilang dari Israel juga boleh berarti ya? Iya, terserah. Dan dia harus buktikan itu. Oke. Nah, kalau saya sendiri yang punya banyak koleksi buku, artefak ratusan tahun, bahkan juga peninggalan-peninggalan tua, tentu akan menepis anggapan itu. Tentu dengan asumsi saya sendiri, betul, ya kan, betul. begitu. Iya, betul. Ya biarlah orang yang akan menilai, karena buat saya ada banyak dalam tesis-tesis ini yang sebenarnya diragukan, tapi biar orang yang menilai. Nah jadi kalau dibilang orang dari dinasti Han itu berarti kan sudah 2000 tahun yang lalu. Oke. Iya kan? Sementara jejak sejarahnya sebenarnya ketika orang-orang Tionghoa ini didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, dibangun loji itu baru tahun 1600-an. Oh, berarti sebenarnya di 1600-an Iya, datang ke 1670-an Manado ya. datang ke Manado, didatangkan. Kemudian nanti bergelombang, mereka datang bergelombang, kemudian kawin-mawin dan bahkan sudah membentuk satu generasi tersendiri yang kawin-mawin dengan orang-orang Minahasa. Begitu. Jadi sekitar 1600-an ya Iya, datang ke kalau kota jejak Manado. sejarahnya memang demikian. Terus kalau di Minahasa nih kok, itu kan biasanya ada suku-suku ya, misalnya suku Tonsea, terus ada suku Tombulu gitu. Kalau di Tionghoa sendiri itu ada nggak pembagian suku-sukunya juga? Iya, jadi di Tiongkok itu ada 55 etnis besar. Kemudian ada ribuan subetnis kecil. Oke. Nah, di antara 55 subetnis besar ini ada keturunan orang yang dikatakan orang dari daerah Hokkien, ada orang yang dari daerah Kantong, ada di daerah Ke, Hailam dan sebagainya. Dan biasanya mereka itu punya keunikan tersendiri. Misalnya orang-orang Hokkien itu orang-orang melihatnya sebagai orang-orang yang pintar masak. Jadi kan jejak-jejak sejarahnya sekarang orang bilang rumah makan Hokkien. Oh iya benar. Tapi Chinese food itu emang benar-benar terkenal sih. Orang Hokkien. Oke. Kalau orang-orang Kantong itu biasanya orang-orang lihat itu adalah orang-orang yang tukang. Oh. Jadi orang-orang yang pertukangan, jago-jago kayu dengan apa. Nah, saya melihat juga misalnya seperti orang-orang di Minahasa sekarang yang jago-jago bikin rumah panggung kayak di Woloan. Nah, udah terkenal orang Woloan tuh misalnya itu ya. pengaruh Tiongkok itu ada. Gitu. Jadi orang-orang dari Kantong ini menurunkan ilmu ini. Termasuk kuliner bakpao yang sekarang jadi biapong. Itu kan dari Tiongkok semua. Iya, gitu betul. Capcay kan. Oke. Dan macam-macam kuliner seperti itu. Jadi pengaruh Tiongkok ini luar biasa. Orang-orang yang datang dari Tiongkok ini luar biasa. Kawin-mawin, kemudian keturunan. Maka sudah tidak bisa dibedakan lagi mana orang Tionghoa, mana orang Minahasa. Apalagi udah nikah sama orang Minahasa ya, orang Manado. Jadi udah campuran gitu. Seperti Tasya dengan
seperti ini yang khas milenial, kalau ke Jawa pasti orang bilang, oh ini orang Tionghoa. Oh ya? Jadi agak orang Tionghoa dong saya. Iya, Ya? jadi Dari matanya kok mungkin. Iya. Noni Tionghoa, Oke. gitu. Cantik-cantik, putih-putih, Asik. sipit dan sebagainya. Putih dari mana sih? Tapi kalau dengar tadi kok bilang bahwa pengaruh dari orang Tionghoa itu sangat besar di Kota Manado, entah dari sisi kerjaannya sampai kulinernya itu, Chinese Iya. foodnya gitu. Ada nggak sih sebenarnya dari sejak awal Tionghoa masuk ke Kota Manado tuh terjadi penolakan gitu? Karena bicara begini, kalau kita ngelihat tradisinya orang Tionghoa, sembayang dan lain sebagainya dengan tradisi orang Minahasa itu agak sedikit sama ya, ada kesamaan gitu bisa dikatakan. Tapi kalau bicara agamanya orang Tionghoa Konghucu sama agamanya orang Minahasa yang mayoritasnya Kristen, itu agak bertentangan kok, mohon maaf. Iya. Jadi apakah memang dari awal itu pas masuk gitu, ada nggak penolakan kira-kira? Kalau dilihat dari latar belakang sejarah tidak ada penolakan. Kalau sejarah tidak ada ya? Karena ketika orang Tionghoa ini datang ke tanah Minahasa, kekristenan itu belum ada. Oke. Nah, jadi penyebaran kekristenan itu justru kan nanti belakangan. Oh, Nah, oke. kemudian tradisi-tradisi antara Tiongkok dan Minahasa itu sendiri Yang melahirkan agama itu berarti? belum sampai pada penyentuh agamanya, tradisi budayanya. Masih tradisi Minahasa sama persis. aslinya ya berarti? Sama banyak kesamaan. Misalnya membangun rumah, peletakan batu pertama Iya, betul. dan sebagainya itu kan sama, banyak hal-hal yang sama. Termasuk juga mengkonsumsi sirip pinang dan sebagainya sama. Ada banyak hal. Tapi hal-hal yang sama ini, budaya ini jangan dicocok logi atau disama-samakan seolah-olah keturunan orang-orang Minahasa ini adalah keturunan dari Tiongkok. Gitu. Jangan dibikin cocok logi, ya Karena kan? sebenarnya Tionghoa masuk ke Kota Manado tuh orang Minahasa Iya, udah ada sudah gitu, dengan tradisinya juga yang sudah sendiri. ada gitu. Nah, seperti juga kan orang Tiongkok, orang Minahasa punya etnis tersendiri. Tiongkok ini punya 55 subetnis. Iya yang besar kau ya, bilang yang tadi besar. gitu etnisnya. Sementara Minahasa ini 9 pakasaan misalnya. Jadi Minahasa bukan hanya Tombulu, Minahasa bukan hanya Tontemboan, Tonsawang dan sebagainya. Tiongkok juga bukan hanya Hokkien, ada Kantong, dialeknya juga berbeda. Betul. Jadi kalau ada orang menyamakan, mempersepsikan seolah-olah sama, itu pasti keliru. Apalagi bilang keturunan Minahasa tuh leluhurnya. Nah, itu kan Leluhur keliru, Minahasa karena kalau hanya dari kesamaan, gitu. iya, kesamaan fonetik, kesamaan penyebutan, kita mau ambil yang mana? 9 subetnis dari Minahasa dibandingkan dengan 55. Iya betul. Beda, fonetik beda. Orang Hokkien bicara itu beda dengan orang Kantong. Nah, jadi nggak bisa ini saja tesis ini bisa luntur dengan sendirinya menurut saya. Tapi menurut orang lain kan ya terserah dialah, ya kan begitu. Betul. Nah, jadi kalau soal penolakan tidak ada penolakan. Justru begini, ketika orang-orang Tionghoa datang ke tanah Minahasa, ketika didatangkan dan mereka pertama hanya tinggal di daerah di belakang benteng Fort Amsterdam yang disebut Kampung Cina, tapi ketika mereka menyebar, membeli tanah, itu dalam artefak-artefak Tionghoa itu Sulawesi Utara disebutkan di situ. Jadi tanah pertama yang dibeli orang-orang Tionghoa di luar dari penempatan Hindia Belanda ini adalah tanah-tanah yang merupakan penguasanya dari Walak Ares. Oke. Nah, gitu kan, dari Walak Ares. Kemudian itu artefaknya ada sama saya. Jadi saya lihat, jadi ratusan tahun Tionghoa di tanah Minahasa itu jelas. Ya. Perjalanannya juga jelas gitu. Jadi Sejarahnya mereka membeli kepada penguasa-penguasa tanah Minahasa, kepada orang-orang Tombulu saat itu. Kemudian mereka berdagang. Jadi ketika dia berdagang, kemudian tukar menukar dan sebagainya, terjadi transaksi-transaksi yang akhirnya saling menguntungkan. Jadi orang-orang Minahasa senang kepada orang Tionghoa juga demikian sebaliknya. Akhirnya kawin-mawin ya. Nah, akhirnya kan karena begini, dilihat dari sejarahnya orang-orang Minahasa itu begitu welcome, begitu ramah terhadap pendatang. Sampai sekarang kan demikian, gitu kan. Yang penting jangan bikin salah, gitu kan. Karena orang Minahasa ini keras. Seperti juga orang-orang Tionghoa. Nah, kebiasaan misalnya yang kalau kita melihat persamaannya misalnya, sapaan pertama ketika kita berjumpa dengan orang lain, itu sapaan yang paling akrab adalah pertama, Maya Mokuman. Ayo mari kita makan bersama. Sudah makan belum?
Itu orang Minahasa begitu Orang ramah. Minahasa mah begitu ya, bukan selamat siang. Bukan, selamat- ayo, so Tapi makan, mari ayo, makan mari gitu, makan, ya. nanya kalau udah makan. Sama dengan orang Tionghoa. Orang Tionghoa pertama, ayo makan dulu baru kita bicara. Semuanya kita selesaikan Jadi di meja. sapaan justru Iya, ya, jadi sapaan. ajak makan jadi sapaan. gitu. Selesaikan di meja makan. Maka tidak ada jarak antara orang-orang Tionghoa Minahasa, tidak ada penolakan, kawin mawin, dan akhirnya membentuk etnis sub etnis tersendiri, begitu. Jadi itu belum ada perjumpaan antara agama, belum ada perjumpaan antara Konghucu dan Kristen, atau Konghucu dan penganut agama Malesung misalnya. Tapi ada satu peristiwa ketika kelenteng Banhingqiong itu, yang kelenteng merupakan kelenteng pertama di Kampung Cina, itu 1700-an dan dia direnovasi pada tahun 1819. Oh berarti masih ada space kayak 100-an tahun lah kok Iya, ya? Baru baru ada adanya kelenteng, kelenteng di iya. Kota Manado. Jadi kelenteng ini pernah terbakar pada tanggal 14 Maret tahun 1970. Nah ketika kelenteng ini terbakar, rata, pemujaannya juga sudah hilang dengan apa? Istilahnya ada suatu kepercayaan dari kelenteng itu untuk kembali memanggil roh suci. Roh suci itu atau malaikat atau yang namanya Senming. Memanggil kembali ini, ada satu kepercayaan yang juga diyakini oleh orang-orang Tionghoa di Sulawesi Utara di Manado, bahwa memanggil kembali roh itu harus ke Watu Pinawetengan. Maka diadakan upacara di Watu Pinawetengan itu pada bulan April tahun 1970. Foto-fotonya ada sama saya, jelas. Jadi ada terjadi akulturasi budaya dan perjumpaan spiritualitas loh itu. Dan foto-fotonya ada pada. Jadi ketika itu ada yang namanya Tangsen, badan kasar yang menyerupai Sen, atau yang istilahnya sudah dalam keadaan trans, biasanya di tapikong-tapikong ya, cap bome, berjumpa dengan Pakampetan. Mereka itu berdialog, dalam arti berdialog secara spiritualitas. Yang akhirnya mereka ini jelas ada perjumpaan situ antara kepercayaan Konghucu maupun kepercayaannya Malesung. Itu jelas tahun 1970, bulan April itu, dan itu foto-foto. Jadi orang-orang di kelenteng Banhingqiong dan orang-orang masyarakat penganut Konghucu itu bahkan pernah pergi menginap di seputaran Watu Pinawetengan itu membangun tenda-tenda selama 3 hari. Berarti bisa dikatakan juga ini masyarakat Tionghoa gampang membaur ya dengan masyarakat Minahasa yang udah diterima ada oleh masyarakat dan Minahasa. sangat diterima gitu. Kemudian ketika sudah selesai ritual itu selama 3 hari, diadakan tengah malam, ada Pakampetan, ada Tangsen, berjumpa berdialog dalam arti ketika mereka sudah trans istilahnya seperti itu. Kemudian arca-arca yang dititipkan di Watu Pinawetengan ini diambil pulang dari bawah ke kelenteng. Sampai sekarang itu adalah merupakan dan masih ada sekarang barangnya. Wow. Jadi ini kan perjumpaan spiritualitas, akulturasi budaya Tionghoa Minahasa, dan juga suatu bukti betapa perjumpaan ini bukan perjumpaan yang saling bertolak belakang. Artinya seperti pertanyaan kan Tasya tadi, adakah penolakan? Tidak ada penolakan. Justru makin apa ya, saling melebur gitu ya? Saling melebur, bahkan sampai kawin kemawin justru ya, berarti udah nggak heran lagi. Jadi ada banyak juga hal-hal baik dari sisi orang-orang Tionghoa yang menjadi trademarknya orang-orang Minahasa. Satu contoh, siapa tidak tahu orang-orang Sonder yang begitu jago untuk dagang cengkeh dengan mereka itu dapat dari mana? Orang Tionghoa. Berburu berdagangnya dari Tionghoa justru ya. Jadi mereka jadi pintar dagang, pintar mengolah hasil bumi dan sebagainya, itu memang dari pengaruh dari orang-orang Tionghoa. Dan menjadi kebanggaan mereka sendiri kan, orang Sonder itu jago misalnya seperti itu. Atau misalnya orang di Kawangkoan jago bikin biapong. Biapong kan asalnya bakpao. Bakpao itu istilah orang Tionghoa, Hokkien. Dan sekarang justru udah jadi kayak makanan favorit orang Minahasa, padahal justrunya dibawa dari Tionghoa. Jadi kalau bilang bakpao atau biapong, bak itu adalah babi, pao itu biapong. Jadi kalau bilang bakpao atau biapong, sebenarnya biapong babi ya berarti ya. Biapong babi. Tapi sekarang udah ada temo, kacang, apalagi coklat, stroberi, udah macam-macam. Tapi sebetulnya tetap bakpao. Biapong. Kalau orang, kalau sekarang ya mungkin namanya juga udah mulai tergeser gitu ya. Tapi kalau sebenarnya dari dulu, kalau orang tahu
namanya itu bakpao itu Bakpao dari harusnya biapong babi biapong ya babi, gitu. seperti Sama itu. kayak bakmi kan ya. Sebenarnya itu mie pakai bak kan. Pakai bak. Tapi kalau sekarang ada bakmi ayam, bakmi apa gitu. Bakmi cakalang. Nah, sebenarnya kalau saya pengalaman ke Belitung tuh kok kalau bakmi ya emang mie bak gitu. Iya, Kalau di harusnya. Manado kan beda lagi. Iya. Sekarang ada bakmi ayam gitu dan macam-macam. Disebut malah jadi rancu ya. Pesan bakmi, ditanya sama bakmi yang mana? Mau Ayam atau babi? babi atau cakalang. Loh. Padahal bakmi ya bak sebenarnya. Iya bener-bener. Gitu. Jadi sebenarnya seperti kok bilang tadi ya, nggak ada penolakan sama sekali karena tradisi dari Minahasa dan tradisi dari Tionghoa ini sama-sama menyatu Iya. gitu ya. Dan bisa dibilang kemiripannya justru kental ya, Kental, tradisi di sangat Minahasa kental. dengan Tionghoa Iya. gitu. Dan bahkan itu terjadinya sebelum ada agama kan ya, jadi nggak Belum ada ada penolakan, kekristenan atau- belum ada kekristenan itu pas Betul. Konghucu masuk gitu. Jadi nggak- akulturasinya alami. iya alami. Bukan dicocok-cocokkan, mirip dimirip-miripin. Dan bisa dibilang sebenarnya Iya. toleransi dari masyarakat Minahasa udah ada Sudah sejak ada bahkan jauh, agama Kristen iya. belum masuk ya gitu. Betul. Nah, melihat perjalanan yang panjang ini gitu dengan beberapa pengaruh dan bahkan banyak sekali pengaruh ya yang dibawa dari Tionghoa masuk ke kota Manado gitu. Pasti ada dong toko-toko yang kayak berperan penting gitu. Kalau di Minahasa kan ya kita kenal dengan Lapian misalnya atau Samratulangi gitu. Kalau di Tionghoa sendiri tuh toko-toko yang berperan penting untuk Tionghoa siapa aja kira-kira? Banyak. Banyak Jadi banget ya? jadi tidak artinya membentuk orang-orang kekhususan lah. Karena orang-orang Tionghoa sendiri yang ada, Tionghoa Sulawesi Utara itu punya kekhasan dalam arti mereka itu dalam perannya sebagai apa misalnya kan, misalnya di bidang ekonomi, siapa tidak kenal misalnya orang-orang seperti Tan Bun Kap dan keturunannya atau Ko Bun Pai dan keturunannya, mereka itu bahkan keturunan keberapa merupakan orang-orang kaya yang berhasil lah begitu. Kemudian timbul orang kaya baru. Atau dalam militer ada orang mengenal Li Cheng Chuan atau orang lebih kenal lagi dengan John Lee, Laksamana John Lee. Atau peristiwa permesta, tokoh permesta seperti Guan Sangkai. Atau misalnya Lensung nggak ada kok. Lensun biasanya. Lensun. Itu dicocok logi itu, dicocok-cocokkan gitu, ya kan? Itu kesalahkaprahan yang akhirnya kayak benar Ferry bilang kemarin. Ferry apa sih? Ferry ya? Di cocokologi. Ada metode baru cocokologi. karena akhirnya kan jadi bahan tertawaan orang kan, gitu kan. Dan tokoh-tokoh yang lain juga begitu banyak. Misalnya para kapiten-kapiten Cina. Jauh sebelum misalnya orang-orang seperti Ko Bun Pai, Tan Bun Kap yang kekinian yang di 1900-an. Jauh sebelum itu juga ada orang mengenal Li Bunyat. Oh, tapi mungkin generasi milenial Ya, sekarang udah nggak tahu. kenal. Ya, Tapi orang kalau melihat aset-aset besar pasti akan ingat Li Bunyat itu adalah orang yang menguasai tanah yang begitu besar. Kemudian yang pendiri PT yang di perusahaan besar-besar di zaman kolonial Belanda, dia adalah orang pertama. Keturunannya juga Li Cheng Lok yang kemudian mati terpancung oleh Jepang di Gunung Wenang, rumah sakit Gunung Wenang yang sekarang Hotel Peninsula. Jadi jejak-jejak itu bisa kita lihat, misalnya pekuburan Tionghoa pertama di Manado itu di mana? Sekarang berdiri Hotel Peninsula, itu pekuburan Tionghoa pertama. Gitu. Jadi di situ kemudian dipindahkan ke daerah Teli. Ya, jadi agak ngeri ya kalau mau gitu. Kalau orang mulai, jadi di situ kubur, kemudian kubur itu dipindahkan ke daerah Teling. Di balik bekas tanah pekuburan itu dibangun rumah sakit Wilhelmina Second Huis, itu. Yang kemudian dirubah menjadi Gunung Wenang. Gunung Wenang pindah tahun 80-an, dibangun Hotel Peninsula. Nah gitu. Jadi orang harus tahu jejak-jejaknya dari pemukiman pekuburan ini kemudian pindah ke Pal 2. Pekuburan Tionghoa Pal 2 itu 1961. Jadi kemudian pindah lagi melebar ke Maumbi dan sebagainya. Jadi kalau orang paham sejarah ya tahu dia rekam jejaknya, rekam gitu jejaknya. ya, rekam jejak dari Tionghoa. Jadi tokoh-tokohnya jelas waktu dulu juga ada banyak tokoh yang sangat berhubungan dengan orang-orang Minahasa karena mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa Tionghoa dan juga pemimpin-pemimpin bangsa Minahasa. Ya kalau kekinian kan orang kenal sekarang banyak, misalnya
wali kota Manado, Andre Ang, ya, Iya, kan? Ya seumuran benar, saya lah. Ya, tapi sudah Oh ya, seriusan pertengahan, seumuran. pertengahan udah usia pertengahan kan, Dan gitu, bahkan bukan milenial. Gitu. Tionghoa pertama kan ya yang dilantik sebagai pejabat. Bukan Tionghoa pertama. Wali kota pertama beragama Konghucu. Iya, sorry, di ada Indonesia. 6 kalau nggak salah, 6 apa 5 sampai sekarang. Iya, ada berapa kan, seperti wali kota Singkawang, iya, Chai Chumei, ya kan? Tapi kalau dia di berKTP Manado, muda. kalau di Manado pertama kali kan ya Tionghoa. Bukan. Pertama kali di Indonesia wali kota beragama Konghucu ada di Manado. Nah, itu teman baik saya. Oke. Jadi ada orang kenal juga banyak yang misalnya siapa yang punya kawasan bisnis di Mantos misalnya kan, begitu. Jadi orang kaya ini yang kekinian, orang pasti kenal. Orang kalau anak-anak milenial kan, kok ini. Oh yang punya Mantos kok ini, gitu kok kan. ini gitu. Oh yang pengacara. Yang punya jealous kok siapa ya gitu. Yang ya. pengacara orang Tionghoa itu, oh itu kok sana tuh. Kok ini nih. Gitu. Jelas masuk tadi sponsornya. Jelas masuk. Nah kalau kita lihat perjalanannya berarti udah sekitar 400-an tahun ya. Kalau dari 1600-an gitu. Dari sekitar 400 tahunan, 400-500 tahun ya bisa dibilang Tionghoa ada di kota Manado. Sampai sekarang kira-kira seberapa banyak sih Tionghoa di kota Manado kalau dibandingkan dengan orang penduduk Manado asli ya kok? Kalau statistiknya Manado ini tidak didominasi oleh etnis tertentu sekarang. Karena iya dia udah bercampur-campur. Iya, karena dia menjadi kota urban ya. Gitu. Betul. Kalau Sulawesi Utara orang lebih sulit lagi melihat jejak-jejak Tionghoa karena sudah kawin-mawin dan udah ada di mana-mana. Gitu. Mirip-miripan antara Tionghoa Minahasa. Betul. Ya kan? Nah, kecuali misalnya seperti orang di Bolaang Mongondo. Yang mayoritas adalah agama Islam, tapi orang kan tidak tahu juga bahwa misalnya orang tokoh-tokoh di Bolaang Mongondo seperti Didi Moha itu papanya adalah orang Tionghoa, dia keturunan Tionghoa, tapi karena dia beragama Islam jadi dia katakan bukan Tionghoa, dia Bolmong asli. Jadi orang kalau melihat runut-runut, tahu, ini ada punya jejak ternyata, iya si ini punya jejak begitu. Jadi sulit diprediksi ya berapa. Apalagi kalau ditambah tesis sekarang bahwa orang Minahasa adalah keturunan penguasa dinasti Han. Lagi-lagi disebut. Lebih sulit lagi karena akan diklaim, wah ini orang Minahasa semua, ini orang Tionghoa. Kacau lagi. Makin sulit ya. Makin sulit. Berarti sekarang bisa dibilang udah banyak banget ya Tionghoa. Banyak. Bisa dikatakan kan di Manado 50-50%. Iya. Minahasa dengan Tionghoa. Kalau di Manado atau mungkin lebih banyak sekarang Tionghoa. Enggak, karena Manado tidak didominasi oleh Minahasa lah ya, Sulawesi Utara lah ya, iya, kita bicara Sulawesi Utara. Tapi kalau juga dibilang banyak begitu tidak, kan karena kan biar mana ada saudara-saudara kita dari etnis Sangihe kan, etnis Gorontalo juga banyak, saudara-saudara kita juga dari etnis yang lain. Tapi intinya yang dilihat di sini bahwa Tionghoa itu cepat berbaur sebenarnya. Maka kadang-kadang kan ada satu idiom itu seperti di mana ada asap di situ ada orang Tionghoa. Oh ya. Jadi orang Tionghoa itu cepat survive di daerah mana saja, termasuk di Sulawesi Utara. Dan kita bangga Sulawesi Utara itu adalah daerah yang begitu aman, begitu welcome dan suasana keakraban antara masyarakat itu luar biasa, kerjasamanya, kerukunan antar umat beragama yang bahkan menjadi istilahnya menjadi laboratorium lah kerukunan di Indonesia. Dan bahkan tradisi apa namanya itu setelah Imlek Cap Gome itu justru menjadi tontonan masyarakat Minahasa ya. Iya, karena memang ratusan tahun dia itu menjadi akulturasi budaya Minahasa. Jadi namanya Cap Gome pasti ada Minahasanya di situ. Oh, berarti udah campuran orang Minahasa juga ya di situ. Dalam arak-arakan itu pasti ada banyak orang Minahasa. Oh, bukan semuanya sepenuhnya itu masyarakat Tionghoa. Karena di situ ada kawasaran misalnya, ada apa. Bahkan yang Gotong Topekong juga banyak orang-orang Minahasa. Yang bukan keturunan dinasti Han misalnya. Nah, itu. Dan disebut lagi. Dan misalnya kita lihat juga di dalam akulturasi budaya itu yang peninggalan banyak sekali. Yang istilahnya bukan hanya dilihat dari Cap Gomenya, dari Imleknya, tapi intinya kita punya kebanggaan dan keunikan. Keunikan begini, kita bangga bahwa ternyata orang Tionghoa di Sulut atau Tionghoa Manado atau Tionghoa Minahasa itu sangat unik
dibanding dengan Tionghoa Medan, Tionghoa Surabaya, Tionghoa Makassar. Uniknya apa nih kok? Karena begini, kita orang Tionghoa di daerah Sulut, Manado ini merasa bukan pendatang. Kita adalah orang Minahasa. Iya, suasananya kita adalah tuan rumah bersama. Sementara misalnya orang Tionghoa di luar itu karena mungkin ada diskriminasi dan juga ada jarak, jadi mereka menjadi eksklusif, membentengi diri sendiri. Maka mereka begitu takut misalnya kalau terjadi kawin-mawin dengan suku yang lain. Oh jangan, kita kawin-mawin cukup antara kayak sama. Ada pagar gitu ya. Tapi coba di sini kan nggak ada masalah, orang mau kawin dengan etnis apapun, apalagi dengan Minahasa ya tidak ada masalah. Berarti kalau dibilang tadi kan semuanya melebur nih kok, terus semuanya kebiasaannya serupa gitu antara Tionghoa sama Minahasa. Tapi kira-kira saya penasaran nih, ada nggak sih satu kebiasaan Tionghoa yang sebenarnya bertentangan dengan Minahasa? Atau sebaliknya, ada nggak sih kebiasaan yang selama ini kau pelajari dari Minahasa itu bertentangan dengan Tionghoa gitu? Apa gitu misalnya? Kalau saya lihat justru bukan lebih banyak persamaannya. Nggak ada ya? Apa memang nggak ada sama sekali? Tapi justru ketika dia sudah menyangkut eksklusifme agama, dia menjadi suatu hal yang bertentangan. Begitu. Jadi misalnya begini, orang Tionghoa Minahasa tidak tabu dengan soal misalnya yang betul-betul belum tersentuh dengan pengaruh-pengaruh istilahnya yang membentengi diri dengan keimanan agama tertentu. Jadi kepercayaan tua Minahasa, kepercayaan orang Tionghoa, Konghucu itu istilahnya banyak sekali kesamaan. Tapi ketika misalnya sudah menyentuh agama tertentu, maka mulai terlihat perbedaan-perbedaan dan ada jarak gitu. Bahkan malah menjadi senjata untuk saling membenci. Jadi ini satu hal yang aneh ketika agama yang sebenarnya harus mempersatukan seluruh umat manusia malah menjadi sekat-sekat yang menjadi eksklusifme. Tapi sebenarnya kalau dalam tataran budaya tidak ada masalah, malah banyak sekali kemiripan-kemiripan. Tapi kalau kayak kebiasaan-kebiasaan lucu nggak sih kok yang misalnya kalau di Cina tuh nggak boleh nyapu malam misalnya, di Minahasa tuh enjoy aja. Ada nggak sih yang kayak begitu? Biar kita tahu gitu kalau kita bertamu ke orang Cina gitu, siapa tahu saudara saya nanti kawin sama orang Cina gitu, terus saya ngelanggar aturannya kok gimana? Atau saya yang mau kawin sama orang Cina. Bukan jadi lensun lagi dong kok, lengsung. Gitu. Kalau siapa tahu gitu ada orang Cina di luar sana udah incer saya, kan harus saya belajar dulu dari sekarang gitu. Jadi begini, sekali lagi kembali soal masalah etnis tadi. Kalau di Minahasa ada 9 subetnis misalnya kan, di Tiongkok itu ada 55, besar loh. Lebih banyak malah ya. Di luar di 55 ini dibagi ada ribuan, malah 1000-an lebih. Wow. Jadi dengan lafal yang berbeda. Terus tradisinya juga beda-beda. Ya beda. Mampus. Iya. Nggak jadi deh kawin sama orang Cina. Bukan, maksudnya begini. Jadi satu daerah itu akan misalnya dalam prakteknya akan berbeda, misalnya kan. Belum lagi saya tonsea kok harus hitung anak tangga kalau kawin. Nah itu, ya kan beda satu daerah. Belum tentu dia misalnya Tionghoa yang dari Hokkien misalnya, atau yang siapa ya yang punya Kimu ini, ya kan? Lagi nyari itu juga sih. Nah itu, dia itu dari mana misalnya? Mungkin beliau itu punya kebiasaan leluhurnya beda. Tradisi dalam keluarga juga beda. Tradisi dalam keluarga. Misalnya ada hal-hal yang tabu dari daerahnya bisa beda dengan orang Tionghoa dari daerah yang lain misalnya. Jadi berarti kurang lebih sama juga. Misalnya di Tonsea sama Tonbulu tuh ada juga yang beda-beda kan tradisinya. Betul. Jadi kalau apa yang sudah beda jangan disama-samakan. Jadi kalau yang sudah jelas-jelas beda jangan dicocok-logi. Lebih baik menerima aja ya. Jadi kalau Tasya yang sudah punya nama begitu cantik, pemberian orang tua dan marga Minahasa yang begitu baik, Anastasia Lensun, jangan dilensun. Maksudnya biar ada Cina-Cinanya dikit jangan gitu lah. Saya aja seorang Tionghoa bangga jadi orang Minahasa kok. Kenapa orang Minahasa harus bangga jadi orang Tionghoa? Bercanda nanti opa lihat marah nanti. Nah itu, banggalah jadi Lensun. Jangan jadi Tonsea asli ini kok. Iya. Ngomong-ngomong kemarin gimana kok acara silaturahmi di Hari Raya Imlek? Seru. Cukup meriah, karena kan kita namanya Imlek itu adalah kegembiraan. Menyambut tahun baru itu dengan penuh harapan, tentunya juga kita senang ada teman-teman yang datang silaturahmi. Dan kita bakalan silaturahmi kok abis. Iya. Ampau juga nggak lolos ya ampaunya. Karena begini, kayak Tasya bilang tadi di awal. Kita punya kebiasaan begini, punya kebiasaan dalam
suasana tahun baru Imlek dan juga tradisi Tionghoa itu, ketika kita memberi makan minum kepada orang pada awal tahun baru, awal hari yang baru, kita membagi berkat, berarti kita yakin berkat itu akan semakin melimpah sepanjang tahun. Oke. Seperti juga misalnya ketika Imlek, saya memberikan angpau yang berarti harus angpaunya gede nih kok, biar lebih banyak lagi berkatnya. Gitu. Dipilih angpau gede atau angpau kecil isinya gede. Kecil isinya gede dong. Nah itu, jadi harus jelas. Ya kan? Oke. Angpaunya, kertas angpaunya gede. Gak apa-apa kecil kok, yang penting isinya gede. Isinya noban misalnya. Oke. Noban tahu kan, 20.000. Mana atau mau angpau kecil tapi isinya nope 200.000. Nantilah kita lihat langsung ya kalau jalan-jalan setelah ini. Setelah ini kita jalan-jalan ke rumahnya Ko Sofia. Tapi itu juga harus tahu maknanya. Jadi pemberian angpau itu adalah misalnya kita dari orang yang lebih tua kepada anak-anak atau kepada nggak boleh yang sembarangan lebih muda. kan memberi angpaunya itu. Nggak juga. Makanya itu ada aturannya maksudnya. Gitu. Tergantung daerahnya. Tapi secara belum nikah belum boleh kan? Secara umum itu kan daerah tertentu. Seperti misalnya daerah tertentu, misalnya daerah Hokkien, Kantong itu berbeda. Kayak Hailam dan sebagainya berbeda. Jadi ada orang yang bilang, kalau daerah tertentu bilang, oh kalau saya belum kawin, saya belum bisa kasih angpau. Tapi kalau daerah saya asal Chonchiu, Hokkien, bisa kasih angpau. Bentar, gitu. Korenart yang punya ini tuh dari daerah mana sih? Dilacak dulu. Dilacak dulu, udah boleh ngasih angpau atau belum beliau? Iya. Siapa tahu udah boleh sebenarnya daerahnya, tapi alasannya belum nikah. Sebenarnya begini, gitu kan. sebenarnya begini, ketika kita memberi angpau kepada orang lain, artinya kita berbagi berkat. Iya, dengar tuh kok, memberi berkat. Karena banyak memberi, banyak menerima. Ketika kita semakin banyak memberi berkat kepada orang lain, kita yakin berkat kita sepanjang tahun akan berlimpah. Garis bawah bakalan berlimpah. Nah, jadi berilah angpau sebanyak-banyaknya supaya rezeki kita akan semakin banyak. Udah didengar Tapi kan? juga, jadi itu juga menepis asumsi banyak orang bahwa orang-orang Tionghoa itu pelit. Padahal pelit sama hemat itu beda. Gitu. Kalau dia hemat, ya hemat berarti dia kan tahu pengelolaan keuangan. Tapi pelit itu kalau orang Manado bilang botu atau bahasa milenial sekarang bilang batu kubur. Iya betul, batu kubur. Berarti memang betul-betul. Ya memang dia botu betul. Betul-betul. Pelit betul. Tapi ada dibedakan dengan orang yang hemat. Gitu. Jadi orang hemat kan orang Tionghoa. Ya kalau kebutuhan harus dibedakan dengan keinginan, ya kan? Ya berarti positif aja nih guys. Kalau misalnya nggak dikasih ampaunya nanti tanggal 1, tanggal 3 sama si dia bukan pelit tapi punya, hemat. Mungkin hemat. Satu nih terakhir kok sebelum kita ngemil atau mungkin mau closing juga pamit gitu ya. Satu hal atau satu ciri khas yang kalau kita lihat, ini pasti orang Cina nih, ini pasti Tionghoa. Apa tuh ciri khasnya satu? Kalau lihat itu banyak faktor juga sebenarnya. Kalau bilang ciri khas satu aja yang paling menggambarkan gitu. Dia sebenarnya kalau dimirip, bukan dicocok logi ya, tapi kemiripan yang sangat hakiki dengan orang Minahasa adalah keramah tamahan. Oke. Jadi orang Tionghoa sama orang Minahasa sebenarnya sama, ramah tamah. Maksudnya tuh kalau lihat bisa langsung tahu kok, oh dia itu Tionghoa gitu. Kalau misalnya mata gitu. Oh, dari fisik. Atau dia botu. Nah, kalau fisik kan nggak bisa dibedakan, karena banyak juga orang Minahasa yang sipit. Ada orang Tionghoa yang malah matanya besar. Nah, beda dong. Berarti fisik juga tidak memungkinkan. Intinya datang ke keluarganya dan iya, ada juga. Tapi yang saya lihat yang paling ini adalah orang-orang Tionghoa itu sebenarnya, apalagi yang Tionghoa Manado dengan adalah keramah tamahan dia, supel bergaulnya. Dan cantik dan ganteng-ganteng. Oke, siap. Cantik dan ganteng-ganteng. Sama seperti kita cari ya, cantik dan ganteng-ganteng itu Tionghoa. Oke. Wah. Dan Tionghoa Minahasa satu lagi. Beda dengan Tionghoa yang lain. Berani. Oh, berani. Berpakaian. Seksi. Berani. Udahlah kok ya. Jangan ditambah-tambah lagi, nanti ada yang protes lagi di luar Tionghoa yang protes lagi. Untuk milenial, jadi kita harus benar-benar. Betul banget. Sebenarnya sih saya masih pengen ngobrol nih kok, tapi ya kita urusan begituan di balik layar aja ya kok ya. Nanti sekalian mau minta angpaunya udah mau disebutin nih berapa yang mau diambil angpaunya. Kita bisa bahas pada segmen keren banget. Ko Sofyan ini seperti yang Tasya bilang di awal sih milenial banget gitu ya.
Terus Kak Sofyan juga memang udah banyak belajar soal Minahasa gitu ya, dan sesuai yang kok bilang karena saya tadi. lebih bangga jadi Minahasa daripada Tionghoa. Oh ya? Dong. Ada yang protes lagi nanti setelah ini. Biar aja orang yang mau protes kan masing-masing orang punya sikap sendiri. Iya. Sukses selalu Kak Sofyan gitu. Gongsi Faca ya. Sekarang berapa ya? 2573. Selamat tahun baru Imlek ke 2573. Sehat selalu kok. Tunggu kita di rumahnya nanti ya. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di Torang Pecerita berikutnya. Tentunya cuma di Kimo Channel. Bye. Siap ya, roll 3, 2, 1, ya. Hai teman-teman, kembali lagi di Kimo Channel. Penasaran saya siapa? Kenalin, saya Anastasia Lensun.